Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Intips, Insight Investments, Talk and Inspiration. Apa kabarnya nih Sobat Intips? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Masih selalu ditemenin bareng Arif, yang mana pada podcast episode kali ini gua mau bawain acara FYI alias For Your Insight. Seperti biasa juga, gua nggak pernah sendirian. Namun untuk episode FYI kali ini khusus nih, orang yang mau gua ajak ngobrol nih gua impor dari luar negeri nih. Ya, tapi masih Indonesia kok, masih sawo-sawo mateng gitu. Masih aman. Udah ada Rehan Akmal Maliki Adi Nugraha. Halo sahabat Intips. Nih, nama lu panjang banget ini. Panjang. Kayak kereta KRL nih. Dulu pas UN gak muat nih nama. Dulu pas UN gak muat ya? Gak muat, namanya gak muat. PR banget. Gue manggil nama lu siapa nih anak nih? Rehan. Rehan ya. Mm-mm. Oke, Rehan ini adalah Bendahara Persatuan Pelajar Indonesia London, benar? Iya betul. Bukan untuk tahun kepengurusan ini. Tahun pengurusan ini, Ya. bukan Persatuan Pelajar Indonesia Tibet. Enggak ya. Tibet. Terjadi Mr. Bean kalau Tibet. Oke, kebetulan karena ada Rehan, jadi gua mau angkat topik FYI kali ini yaitu ngebahas seputar pentingnya persiapan kuliah di luar negeri. Jadi yang mau kuliah di luar negeri ini harus ada persiapan ya, bener ya Han ya? Betul. Gak mungkin dong tahu-tahu blak langsung Iya, luar kaget negeri. nanti. Lu pikir pintu Doraemon apa langsung Langsung terbang. Jadi yang mau kuliah di luar negeri, baik itu S1, S2 ataupun S3 sampai S Mambo, bisa disimak nih obrolan kita ya. Sebelum mulai ngobrol, gue juga mau ingetin nih untuk follow, subscribe, dan share akun sosial media kita supaya lo bisa update sama episode terbaru dari Insight. Untuk di IG bisa di @insight.investments, Facebooknya di PT Insight Investment Management, Twitter di @insight_inv, dan YouTube-nya di Insight Investment Management. Oke, karena Rehan adalah bendahara dari Persatuan Pelajar Indonesia London, gue minta duit dong. Izin Pak Ketua. Ini Pak Ketua boleh di ACC nggak nih Pak? Iya, jadi ini yang cewek-cewek bisa nih merapat ke dia. Aduh. Minta duit dengan instruksi Pak Ketua ya. Instruksi Pak Ketua. Sebenarnya gue pengen tahu dulu nih Rehan, apa sih PPI London ini? Oke, PPI London itu adalah singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di London. Oke. Dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di London itu merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di kota London. Oke. Dan bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan para pelajar tersebut melalui serangkaian program kerja. Begitu Mas Ari. Oke. Nah, sebenarnya gue pengen tahu nih, ini khusus buat London aja ya? Iya, PPI London itu untuk mahasiswa di London. London aja. Kalau misalnya di kota-kota lain juga ada. Tapi kalau kita bikin acara biasanya juga open nih buat mahasiswa-mahasiswa di luar London. Oh. Gitu. Oke, kayak mahasiswa Tangerang bisa? Boleh. Boleh ya? Boleh sekali. Boleh dong, kenapa? Kami welcome untuk semua orang Indonesia. Iya dong. Open dong. Kenapa? Open Tadi dong. bilang kan boleh kan untuk mahasiswa di luar kota London. Iya, kali aja yang Tangerang kota bukan? Bener, Tangerang kota. Tangerang Bekasi kota bukan? Bekasi. Iya benar, Kota Bekasi. Kota Bekasi boleh. Jadi mahasiswa Bekasi bisa. Boleh sekali. Kali aja kebetulan lagi liburan. Kali aja kebetulan gitu lagi ya. liburan gitu. Bisa join acara kita. Bener. Oke. Gue pengen tahu. Tadi kan ada PPI London, PPI Bekasi. PPI Bekasi. PPI mungkin Manchester atau PPI Brighton atau gitu. Iya betul. Tapi itu ada pucuknya. PPI. Pucuknya itu PPI UK. PPI UK. Di atasnya PPI UK ada lagi? Ada lagi namanya PPI Dunia. PPI Dunia. Iya. Oh. Apa kabar dunia? Apa kabar? Umur emang nggak bisa bohong. Iya. Gue sih nggak ngerti jokesnya maksudnya apa. Jadi kayaknya ketahuan lah umurnya ya, Sobat Intips ya. Aduh. Jadi kalau misalnya pun misalnya Tokyo ada PPI Tokyo. Iya, gitu kan. PPI Tokyo ada. Shanghai gitu ada PPI Shanghai. Seharusnya gitu. ada PPI gitu. Shanghai. Oke. Nah, selain itu nih, kita masuk ke bahasannya tentang persiapan. Tadi kan ngomong persiapan. Jadi gue pengen tahu nih persiapan yang common, yang umum buat para calon mahasiswa yang ingin keluar di luar negeri itu biasanya apa nih, Ray? Dari mulai untuk sebelum berangkat.
Oke, pertama itu yang paling penting itu pilih kampus yang jadi inceran teman-teman. Hmm. Itu penting karena kita ke sana tujuannya belajar, bukan main-main. Oh, belajar Jadi sambil bermain kan boleh. boleh Kalau sekali, tapi di bukan playgroup. bermain sambil belajar. Jadi pilih kampus yang Ah, jadi inceran teman-teman. oke. Kedua itu Hmm. siapin dokumen visa dengan lengkap. Karena kalau Hmm. misalkan dokumen visanya itu nggak lengkap, bisa nunda keberangkatan teman-teman. Hmm. Bahkan nanti application-nya malah lebih susah lagi. Hmm. Dan yang terakhir, please bawa barang seperlunya. Kenapa Jangan gitu? berpikir di sana nggak bisa beli apa-apa. Iya sih. Heeh. Tahu-tahu Banyak ntar kok barang di ada yang sana. bawa cobek gitu. Nah, iya, Pak. Di sana tuh ada cobek itu namanya pestle and mortar. Di Oh, Chinatown ada. banyak. Tenang Ada, aja, tuh pasti tenang. nemu. Jangan takut Ada, nggak ada cobek. Yang cobek suka ada. nyambel terasi ada. Bisa. Teman-teman di sana suka nyambel. Oh, suka nyambel. Sambal mata dicobain, sambal ayam geprek dicobain, semua sambal dicobain di Eh, sana. iya. Atau mungkin kalau mau jualan cobek di sana. Jangan ya, jangan ya. Kembali lagi. Tujuannya buat belajar, Belajar. bukan buat jualan Tuh, cobek. betul. Oke, tapi gue pengen tahu dulu deh, persiapan itu tuh biasanya berapa lama kurun waktunya dari mulai lu ketika pilih kampus dulu. Untuk Mm-mm. milih kampusnya itu berapa lama? Untuk pilih kampusnya itu kalau pengalaman gue dulu Mhm. itu kita submit application itu paling telat kalau nggak salah bulan Januari Itu dan submitnya kita di mana? Submitnya ke siapa? lewat UCAS. Ada platform namanya UCAS. Oh, dia tuh one gate system. Iya, jadi kita apply ke 5 kampus sekaligus lewat Oke. si UCAS itu. Nah, kita masuk kampusnya bulan September. Mhm. Jadi berarti kurun waktu 9 bulan ya. 9 Iya, bulan. betul. Oke, dari itu kan begitu lu approve itu masa tunggunya sampai lu di-approve sama kampusnya berapa lama? Kalau itu jujur tergantung. Dulu Tergantung. pas setelah gua apply, Mhm. itu ada yang langsung nerima setelah 1 hari. Tapi itu berlaku juga nggak buat double degree? Double Eh, degree kalau nggak salah. dual atau double ya? Kalau misalnya Double. double ya? Heeh. Kalau double degree mungkin harus komunikasi sama kampus yang di Indonesianya dulu. Gimana? Mmm. Jadi mungkin tab-nya agak berbeda. Tapi kalau Mhm. misalkan yang mau langsung ke terutama UK ya, Mhm. kita apply lewat UCAS. Dan UCAS itu cuma buat UK sih. Heeh. Mmm. Jadi kalau Aussie atau US atau Canada atau negara lain mungkin berbeda. Beda lagi. Mhm. Ya, oke. Terus, tadi kan kita ngebahas soal, persiapan-persiapan tadi kan pertama kan pilih kampus, cari kampusnya sampai approve, habis itu, apa? Gue lupa, tadi yang kedua Ah, yang kedua gimana? yang kedua gue lupa lagi. Gimana? Yang pertama kan lu cari kampus, ya Heeh. kan? Yang kedua tadi Oh, persiapkan persiapan dokumen dengan dokumen, lengkap. oke. Yang Visa ketiga, ya, visa. visa, yang ketiga Bawa adalah barang bawa barang-barang seperlunya. seperlunya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, untuk dari pas persiapan di awal itu kan, lu pilih kampus sampai lu siapin visa, rata-rata kos standarnya deh, yang rata-rata yang umumnya. Yang harus disiapin ya. Bener. Jadi gini, kalau untuk UK itu Mhm. salah satu requirement untuk bikin visanya Mhm. itu harus ngeprint out rekening koran. Out rekening Iya, koran. dan di rekening koran tersebut Mhm. selama periode 1 bulan terakhir Mhm. itu harus cukup untuk membayar living cost selama 1 tahun yang Mhm. sudah ditentukan oleh government-nya UK Mhm. dan itu sekitar 1.265 pound untuk Mmm. London. 1.265 Iya, pounds untuk kalau London nggak itu. salah selain London itu kalau nggak salah sekitar 1.000-an. Jadi beda 200. Mmm. Plus Oke. juga tuition fee selama 1 tahun, SPP selama 1 tahun. Mhm. Jadi mungkin kalau dikonversi ke rupiah Mhm. kurang lebih itu sekitar 700 jutaan. Setelah 700 juta? yes, Oke. lot of money, banyak sekali. Tapi 700 juta itu Heeh. cuma untuk 1 bulan terakhir 1 bulan aja. terakhir aja? Dan biasanya orang pada ngakalin minjem sih. Minjem? Iya, biasanya pinjem-pinjem gitu. Tapi jangan Kalau pinjol, kalau pinjol rugi. nanti lu Iya, telepon-telepon. ditelepon-telepon, pinjem Aduh. sama ya Tapi gini, keluarga gue pengen tahu ajalah. deh, kalau misalnya itu kan kayak sponsor gitu kan ya berarti ya. Mhm. Nah, kalau misalnya sponsor itu misalnya kayak, kayak gue nih sponsor, terus gue sponsorin elu, tahu-tahu si Budi nih kita punya kru namanya Budi ya. Si Kameramen. Budi juga mau keluar negeri, gue yang sponsorin dia, tapi Heeh. dengan jumlah uang yang sama, itu bisa nggak? Apa gue harus ngedouble jadi 1,4?
M. Jadi maksudnya untuk bikin dua visa ya. Itu kalau nggak salah, jujur teknisnya kurang tahu. Cuman kalau misalkan make sense-nya, harusnya sih untuk 2 orang ya. 2 orang. Karena kan kita pakai rekening sama untuk nge-apply 2 visa berbeda. Jadi mungkin dari immigration-nya juga ngelihat ya pakai untuk 2 orang. Jadi berarti seharusnya ya 2 orang itu berarti ya 1,4. 1,4. Yes. Ya. Oke. Miliar, bukan juta. Miliar. 1,4 juta paling HP Samsung. Iya. Aduh. Oke, sekarang gue pengen tanya pengalaman lo sendiri nih ya, untuk persiapan itu susah nggak sih dari awal itu? Jujur persiapan sih sebenarnya nggak susah. Yang lebih susah itu ngebangun mental. Karena kita jauh dari keluarga, kita jauh dari Indonesia, takut homesick, gitu-gitu sih. Tapi kalau pengalaman gue dulu itu, yang pertama itu nge-apply visa lewat agency. Ini ngobrolin yang teknisnya ya, teknis untuk berangkat ke sana. Apply visa pakai agency. Dan yang kedua itu jangan sungkan nih kalau misalkan teman-teman mau nanya ke guru di sekolah, misalkan ibu atau bapak, saya mau ada rencana kuliah di luar negeri, bagusnya gimana ya? Atau misalkan bapak punya agensi pendidikan nggak yang bisa saya approach? Itu jangan sungkan untuk nanya itu. Kalau di konsulat asing juga bisa nggak ya di situ dapat informasi? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kalau konsulat asing, cuma mungkin bisa juga. Bisa juga sih ya. Iya. Oke. Dan pengalaman gue yang paling berharga itu, dan ini baru nyadar sampai sana. Pas sampai London baru nyadar. Apa tuh? Bawa barang kebanyakan. Beneran. Dulu tuh bawa perlengkapan tidur. Jadi spray bawa sendiri, jaket bawa banyak. Pokoknya ya banyak banget deh. Sampai buku-buku zaman SMA tuh ada yang dibawa. Dan itu kebanyakan. Jujur aja beli di sana banyak dan beli di sana lebih murah. Misal, ya bener dong, kayak misalkan kalau brand-brand yang. Berarti lo mau nggak mau over baggage waktu itu? Untungnya dulu berangkatnya berdua. Jadi kakak gue yang gue ambil allowance-nya. Jadi masih aman. Tapi gue gak nyesel bawa. Bawa cobek? Bawa cobek? Cobek enggak. Cobek untungnya enggak. Tapi yang gak nyesel itu bawa Indomie sama tolak angin. Kenapa? Itu penting banget. Karena ya Indomie, ya gue bukan kayak Ronaldo yang belakangan ini memindahin Coca-Cola itu ya untuk hidup sehat ya. Indomie itu kalau di sana ada, di London tuh ada yang jual Indomie, tapi memang ini bukan opini gue pribadi, banyak teman-teman juga yang bilang kalau Indomie di London itu rasanya nggak enak yang di Indonesia. Dan itu benar, karena kalau dilihat secara ingredients-nya itu memang bisa dibilang match-nya dikurangin lah kalau untuk yang di London. Dan kalau tolak angin itu biasanya penyakit paling umum orang Indonesia di sana itu masuk angin. Gitu. Kalau nggak, tapi gini loh, gue punya tips kalau lo nggak mau gampang masuk angin, lo lakban pusar lo. Serius? Beneran? Oke, mungkin teman-teman yang di London bisa dicoba tuh dari Mas Ari. Tapi ini bener loh, kan gue suka naik gunung gitu-gitu kan. Kalau nggak ada gue lakban aja pusar gue selesai. Beneran tuh, berhasil. Lumayan, cukup ampuh. Cukup ampuh, lumayan loh. Nah, tapi oke, back again ya. Sekarang gue pengen tahu nih, saran lo untuk sobat Intips yang ingin keluar di negeri itu apa? Oke, berarti untuk persiapannya itu saran pertama yang bisa gue kasih adalah belajar yang keras, yang giat, biar bisa masuk ke kampus favoritmu. Oke. Dan kampus favoritmu ini juga harus kamu adjust sebagaimana mungkin agar bisa masuk sesuai dengan kemampuan kamu. Misalkan kalau kita mahasiswa yang nilainya bagus tapi bukan yang bagus banget gitu, kan kita nggak mungkin ya mau apply ke Oxford atau Cambridge. Sayang dong slot UCAS-nya. Yes. Nanti maksimum 5 kampus nge-apply ke mereka berdua, tapi kayaknya gue nggak bakal keterima di situ deh. Sayang, mendingan pilih kampus yang realistis sesuai dengan kemampuan sendiri. Kecuali kalau lo kesurupan mau di Ayunda ya. Kayaknya gitu. Mau di Ayunda top tuh. Kalau nggak salah mau di Ayunda dulu juga lumayan aktif di acara Indonesia loh. Oh gitu. Pas dulu dia di UK. Sempat ketemu? Enggak, dia angkatannya di atas. Oh di atas. Cuman ada teman-teman gue.
atasnya di loteng ya. Iya, di loteng. Cuman ada teman-teman yang lebih senior dari gue dulu beberapa kali ketemu sama Kak Maudi gitu. Untuk oke, lanjut ke saran kedua ya. Jangan putus asa kalau tadi ngedengar biaya persiapannya mahal. Kenapa bisa dibilang jangan putus asa? Karena kan tadi udah bilang tuh kita bisa ada opsi untuk pinjem ke keluarga terdekat. Dan yang kedua, kalau misalkan kita belajar giat, nilainya bagus, ada kok jalur beasiswa tuh ada yang fully di cover sama pemerintah. Walaupun kalau nggak salah istilahnya LPDP atau apa. Sorry, beasiswa itu diberikan, soalnya kan lu bilang ada kok living cost-nya kan. Nah, living cost itu apa juga di cover juga sama beasiswa? Oh, sekaligus. Iya, jadi semuanya. Oh, oke. Semuanya enak dong. Iya, tapi ya nilainya harus bagus. Atau buat yang ngambil S2 karirnya harus bagus dulu. Tapi rata-rata sih kalau yang ngambil S2 biasanya dia pekerja di BUMN. Oh gitu. Yang dapat program beasiswa ke luar negeri. Dan untuk yang lanjut ke tips ketiga, itu saat nanti udah disampai luar negeri, jangan ngelupain teman-teman Indonesia nih, aktif di organisasi Indonesia, aktif di PPI. Karena kalau misalkan teman-teman mau balik ke Indonesia setelah kuliah, ini penting banget buat network. Karena kalau teman-teman kita misalkan bule semua, balik ke sini kita nggak ada network, buat balik ke sini kita kenal sama siapa, nggak ada. Benar. Jadi ini penting juga untuk harus aktif. Iya, lu nggak boleh sombong kamu. Lu balik sampai bandara jadi malin kunang di kiri batu. Kecuali mungkin memang udah pengen, oke, gua mau lanjut kerja di sana dan gak akan balik ke Indonesia. Itu mungkin lain cerita. Tapi kalau kita masih ngelihat diri kita untuk balik ke Indonesia, saran terbaiknya cari teman Indonesia sebanyak mungkin di sana. Karena gini aja, kalau kita bisa kuliah di sana, bisa dibilang otomatis pasti networknya ini bagus. Betul. Pasti networknya bagus. Pasti orang tuanya punya apa, paling enggak gitu. Dan ini mungkin salah satu yang bagus untuk ngebangun relasi bisnis ke depannya. Begitu. Oke. Dua lagi masih ada waktu nggak nih? Boleh. Dua. Tips yang keempat, tempat tinggal pilih yang di dekat kampus. Tapi memang kalau misalkan kampus kalian di tengah kota London, ya otomatis biaya akomodasinya lebih mahal. Tapi kalau kampus kalian yang di pinggir London, akomodasinya bisa jauh lebih murah. Kayak kampus gue itu Queen Mary University of London itu di zona 2. Jadi untuk akomodasinya sendiri itu bisa kurang lebih ya setengahnya di zona 1. Zona 1 itu kampusnya tuh kayak LSI, UCL, King's College itu ada di zona 1. Jadi bisa ketolong kalau ngambil kampus yang agak sedikit di luar zona zona 1 maksudnya gitu. Dan yang terakhir, bawa makanan yang bisa ngurangin homesick. Kalau gue jujur tadi gue udah bilang Indomie dan tolak angin itu ngebantu buat ngurangin homesick tuh. Ya memang akan makan bagasi kalian. Tapi di sana ada toko Indonesia nggak sih? Ada toko Indonesia nggak sih jual produk-produk Indonesia? Toko Indonesia itu kalau nggak salah kan kayak kalau nggak salah tuh toko Indonesia ada. Tapi biasanya itu kalau acara dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, itu mereka suka ngadain acara dan anak-anak mahasiswa tuh sering kesana karena makanannya gratis. Jadi mau ada soto, kalau lebaran itu bener-bener ketupat, lontong sayur. Nutupin homesick banget lah. Itu bener-bener nutupin homesick. Dan udah gitu ibu-ibu yang tinggal lama di London atau di UK in general itu, yang biasanya nikah sama orang UK-nya, itu mereka suka bikin usaha. Jadi suka bikin jualan makanan apa nanti di post ke grup. Oh kita lagi jualan bakso, oh kita lagi jualan rendang. Jadi kita bisa PO gitu sistemnya. Jadi untuk makanan Indonesia jujur aja nggak terlalu susah nyari di sana. Tapi mungkin kalau yang untuk Indomie yang gue bilang tadi, karena rasanya beda nggak ada salahnya juga bawa dari Indonesia. Tapi kalau untuk makanan sehari-hari aman lah. Iya, lo udah ngomongin Indomie berkali-kali loh. Gak tahu soalnya itu jujur aja penolong di akhir bulan loh. Serius. Tanpa Indomie itu akhir bulan saya sengsara. Tapi jadi itu ya, maksud gue kayak penting juga untuk milih tempat tinggal yang di pinggiran Jakarta. Saya di pinggiran London sih kalau menurut gue hampir sama kayak di Jakarta sih. Ya nggak sih? Kalau ngekos di tengah-tengah ibu kota Jakarta ya pasti mahal dong. Kalau misalnya lo kayak seputaran SCBD sini ya nggak mungkin lo dapat kos-kosan yang
sebulan 1 jutaan itu nggak akan dapet lo. Iya. Bisa 5-6 jutaan kali sebulan gitu kan. Beda Bener. halnya kalau misalnya lo sewa kos-kosannya mungkin di daerah Tangerang, di daerah Bekasi 1 jutaan mah udah bisa segede rumah. Enggak Iya. sih. Segede ya lumayan gede lah, lumayan luas gitu kan. Gitu, sama aja berarti sama kita bicara kalau di London maupun di Jakarta. Tapi kalau misalkan boleh nambahin, Mhm. bukan berarti tinggal di pinggir London itu selalu positif. Kenapa gitu? Karena kalau biasanya mahasiswa luar negeri itu dan bahkan ya orang-orang UK-nya juga, Mhm. kan kita itu lebih suka pakai public transport. Mhm. Dan setelah pakai public transport misalkan kayak underground, Mhm. kita tetap harus jalan kaki. Nah, kalau misalkan udah di malam hari nih, Mhm. kita pulang di atas jam 10, Mhm. terus kita naik public transport, Mhm. sedangkan tinggal di luar zona 1, Mhm. itu keamanannya di bawah zona 1. Jadi crime rate-nya mungkin bisa lebih tinggi. Jadi yang bisa gue saranin ke teman-teman mungkin kalau memang sanggup untuk afford di zona 1 nggak ada salahnya. Karena untuk safety reason. Atau misalkan kalau mau tinggal di luar zona 1, Mhm. tipsnya mungkin kalau pulang malam bisa naik taksi atau taksi online gitu. Mhm. Mhm. Biar Mhm. lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Gojek nggak ada Gojek di sana? Gojek belum ada. Belum ada. Wah, Tapi kan berarti kita lebih katanya maju dong. iya. Dulu pernah ada di Pernah Indonesia ada. Uber kan? Iya. Heeh, di sana Uber masih ada, di sini Uber kan masih ada di udah sana? heeh, di sini kalau nggak salah dibeli Grab ya? Iya, dibeli Grab. Gitu. Oke, tapi tadi menarik tadi gua ingat lo soal ada masa tunggu dari mulai approve sama kampus sampai lu mulai berangkat. Nah, itu lu nggak ngapa-ngapain banget? Nggak ngapa-ngapain dan jujur aja mungkin kalau dari teman-teman yang Sobat Intips yang nonton ini bisa kepikiran nih, kira-kira gimana ya untuk ngesiapin tabungan untuk berangkat nanti ke luar negeri, gitu mungkin dari Mas Arif ada saran nggak, Mas? Itu 6 bulan. Iya, Atau 6 sampai di bawah 9 setahun bulan lah, lah di ya, di bawah bawah setahun setahun. lah. Kalau menurut gua sih ya, kalau misalnya di bawah setahun, better nabung untuk persiapan berangkat itu bisa di reksadana pasar uang tuh, Oke. Rehan. Jadi reksadana pasar uang itu kan reksadana yang emang difokuskan untuk nabung jangka pendek nih, berinvestasi jangka pendek di bawah setahun dan return-nya juga oke, dan volatilitasnya juga rendah. Jadi untuk kemungkinan untuk kan namanya reksadana pasti ada risiko ya, ada Iya. risiko, terdapat risiko pasti ada. Tapi untuk reksadana pasar uang sendiri, resikonya itu lumayan rendah. Jadi Oke. dana lo untuk terpapar risikonya nggak tinggi dan volatilitasnya juga rendah dan dia stabil naik. Dan Oh. pastinya biasanya selalu di atas benchmark seperti deposito Oke. gitu. Kalau dan enaknya lagi reksadana pasar uang itu stabil, bukan stabil, fleksibel, bisa lo ambil kapan pun Oh, gitu. Kalau deposito itu kan ada jangka waktunya. heeh, dan kalau nggak salah ini ya, Mhm. kalau dicairin sebelum jangka waktu itu kena kena charge lagi kan? Iya, biasanya kalau deposito ada antara eee, tidak dapat bunga, yang di ini kan jatuh tempo atau dapat bunga tapi ada ininya, ada kalau nggak salah ada dendanya gitu. Dan enaknya lagi kalau reksadana pasar uang ini, eee, yang tadi gue bilang bisa diambil kapan pun dan nggak ada biaya, gitu. Oh. Once kalau misalnya tahu-tahu kampus lu bilang ternyata kan prediksi lo 9 bulan kan buat berangkat, tahu-tahu di bulan ke-7 lu udah mau berangkat, terus berangkat tuh tinggal cairin doang, kelar, Iya. enak kan? Berapa lama sih, Mas, biasanya, Mas, buat nyairin reksadana pasar uang ini kalau iMoney gitu? Kalau iMoney itu 1 hari kerja. Oh, 1 hari kerja? 1 Oh, hari cepet kerja. banget. Berarti bisa dibilang kayak cash equivalent gitu dong kalau nggak salah? Kayak Masih bisa gitu, ya? bisa. Jadi gampang banget praktis dan kalau misalnya lu semua masih pada udah di luar negeri nih ya, lu mau nabung reksadana, lu tetap bisa nabung investasi di reksadana Insight karena kan kita semuanya udah pakai fintech Iya, gitu. bener. Kita udah ada Apert yang melayani untuk bisa melakukan pembelian reksadana Insight. Dan aku juga punya pengalaman, jadi aku itu daftar
Apert itu dari UK waktu itu. Jadi pas lagi di UK daftar ke salah satu Apert dan bisa. Bisa Jadi kan? bisa dibilang ya mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri nggak ada alasan buat nggak investasi di Indonesia. Benar. Kan Sambil kita membangun juga negeri. ingin Asik. membangun negeri, mengembangkan negeri. Jadi investasinya kalau bisa di Indonesia itu lebih baik. Asik. Betul kan? Di endorse pemerintah nih gua kayaknya nih. Oke deh, thank you banget nih Rehan yang Siap. udah ngisi waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait persiapan, cara gimana persiapan untuk kuliah di luar negeri. Oke, sebelum closing nih, gua mau ingetin buat kalian yang udah dengerin podcast kita, untuk follow, like, comment, subscribe, and share akun sosial media kita. Di IG-nya bisa di @insight.investments, Facebook-nya di PT Insight Investments Management, Twitter di @insight_inv, dan YouTube-nya di Insight Investment Management. Gue tambahin deh, silakan PP London kalau mau ini promo. Oke, boleh. Jadi kalau mau cari informasi lebih lengkap tentang PPI London, bisa tuh visit ke Instagram PPI London di @ppi_london. Dan juga PPI London itu punya website. Nah, websitenya itu ppilondon.co.uk. Di situ tuh ada namanya ruang diskusi anak London. Jadi kita bisa sharing apa aja di situ. Informasi-informasi terbaru dari PPI dan bahkan dari mahasiswa lain ada yang pengen bertanya sesuatu, itu bisa kita diskusi di situ. Atau juga kalau misalkan mau bisa juga nge-DM lewat Instagram kita. Pasti nanti kita bales kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, thank you banget nih Rehan sekali lagi. Mas Arif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. In Tips, Insight Investment, Talk, and Inspiration. Bye-bye. Bye-bye.